2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Baik, langsung saja. Inflasi adalah proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dengan keadaan yang menyatakan nilai mata uang itu menurun. Sedangkan deflasi itu sendiri adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau dengan keadaan yang menyatakan nilai uang itu meningkat. Inflasi adalah penaikan dan deflasi adalah penurunan. Di mana inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu terdapat dalam Al-Maghrizi. Inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia dulu, kini hingga merasa mendatang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Jika persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, maka konsumen karena sangat membutuhkan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Maghrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yakni yang pertama inflasi yang disebabkan oleh faktor ilmiah atau natural inflation. Yang kedua inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Human error inflation, Al-Maghrizi ada tiga hal utama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi ini. Ada tiga penyebab, yaitu tiga hal tersebut yaitu yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua itu pajak yang berlebihan, dan yang ketiga peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu yang pertama asal timbulnya inflasi. Asal timbulnya inflasi terbagi lagi atas dua. Yang pertama inflasi berasal dari dalam negeri, yang kedua inflasi berasal dari luar negeri. Contohnya inflasi dari dalam negeri sendiri yaitu defisitnya anggaran bencana. Sedangkan contoh dari luar negeri itu adalah kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Jenis inflasi yang kedua itu cakupan pengaruh kenaikan harga, terbagi atas tiga, di mana yang pertama inflasi tertutup, di mana terjadi karena kenaikan harga beberapa barang tertentu. Yang kedua jenis inflasi terbuka, di mana penyebabnya itu kenaikan harga secara keseluruhan. Dan yang ketiga inflasi yang tak terkendali, di mana inflasi ini inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Jenis yang ketiga itu parah tidaknya inflasi, terbagi atas 4. Yang pertama inflasi ringan atau kurang lebih 10% setahun. Inflasi sedang yaitu 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga inflasi berat yaitu 30% sampai 100% per tahun. Inflasi tidak terkendali itu lebih besar dari 100% per tahun. Pengaruh inflasi bagi perekonomian. Yang pertama, inflasi mendorong penanaman modal spekulatif. Yang kedua, inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, inflasi menimbulkan masalah neraca pembayaran. Faktor-faktor penyebab inflasi itu sendiri, yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang terakhir, kekacauan politik dan ekonomi. Penyebab terjadinya deflasi itu sendiri ada tiga. Yang pertama, persediaan uang di masyarakat menurun. Yang kedua, persediaan barang meningkat.
Dan yang ketiga, permintaan terhadap barang menurun. Dampak inflasi. Ada 5. Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan. Pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sedangkan bagi kreditur sendiri mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat waktu peminjaman. Bagi produsen sendiri, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang kelima, bagi perekonomian nasional. Yang pertama itu investasinya berkurang. Yang kedua, mendorong tingkat bunga. Yang ketiga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang kelima, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak buruk dari inflasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, kesenjangan distribusi pendapatan. Yang kedua, pendapatan real merosot. Yang ketiga, nilai real tabungan merosot. Cara mengatasi deflasi. Terdapat 3. Yang pertama, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan real. Di mana pada kebijakan moneter di sini untuk mengatasi deflasi itu sendiri yaitu kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan persediaan kas. Dan yang keempat, kebijakan perubahan cadangan minimum. Sedangkan pada kebijakan fiskal itu sendiri ada 3. Yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menurunkan tarif pajak. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Cara mengatasi deflasi pada kebijakan real itu sendiri ada 2, yaitu menurunkan hasil produksi. Penurunan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara memberikan batasan terhadap produsen, pengurangan jumlah barang di dalam negeri, cenderung menaikkan harga. Yang kedua, kebijakan upah dan gaji. Kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Hal ini pada akhirnya menaikkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan. Baik, cukup itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.